Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak parabola. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu tentang gerak melingkar sudah, sekarang kita melanjutkan ke gerak parabola. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara umum ya, belum menggunakan vektor. Jadi ini umum saja dulu. Nah, untuk gampang memahaminya gerak parabola ini, saya kasih konsepnya. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan dalam satu waktu yang berjalan bersamaan. Jadi kalau misalnya ya ada sebuah benda dilontarkan dengan membentuk lintasan parabola, berarti nanti kalau kita uraikan dia seperti ini. Oke, dengan kecepatan awal P0 membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Jadi nanti ini akan kita uraikan, ini menjadi P0X. Dengan sumbu Y kita uraikan atau kita proyeksikan, ini jadinya P0Y. Sudah? Nah, berlanjut kita ya. Ini tadi kita misalkan posisi 1 sampai di sini posisi 2. Nah, jadinya begitu sampai di posisi 2, oke, ini menjadi P. Sudutnya theta aksen. Nah, ini jadi PX dan yang ini jadi PY. Kalau V-nya ini kita proyeksikan ke masing-masing sumbunya. Sesampainya di sini, di puncak, di posisi yang ketiga, itu nanti ya PY-nya sama dengan 0. Yang ada cuma PX. Oke. Nah, seperti itulah gambaran penguraian kecepatan ketika sebuah benda membentuk lintasan gerak parabola. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika nanti dia sampai di puncak ya, berarti itu kan sampai di tinggi maksimumnya ini. Seperti ini. Nah, jadi boleh kita buat untuk naik. Berarti nanti ketika dia naik sampai di puncak, PY sama dengan P0Y tambah setengah ini G kali T. Ini dia. Nah, jadi rumus ini diambil dari modifikasinya GLBB. Ya. Kan kalau GLBB itu rumusnya adalah PT sama dengan P0 plus minus A kali T. Seperti ini kan. Nah, ini kita proyeksikan dengan catatan gravitasi. Nah, ketika dia naik itu berarti melawan gravitasi. Maka ini nanti menjadi PY sama dengan P0Y kurang G kali T. Ini. Jadi inilah rumusnya untuk kecepatan ketika dia naik. Seperti ini. Dan satu hal lagi di sini kita harus menuliskan trigonometrinya.
ketika tadi dia PX itu karena dia GLB, berarti nilainya PX sama dengan P0 X. Dan ini bisa kita buat P0 cos theta. Sementara nanti untuk yang Y, PY sama dengan P0Y. Ini tidak sama ya, tidak sama dengan P0Y-nya. Dan kita buat P0Y itu adalah P0 sin theta. Seperti ini. Nah, jadi kalau begitu ini nanti ya kita masukkan dia ketika sampai di puncak. Sampai di puncak, PY-nya sama dengan 0. Lalu dengan begitu kita tuliskan 0 sama dengan P0Y dikurang Y kali T. Ini kita rubah, berarti nanti T sama dengan P0Y per G. Ini dia. Nah, kalau ini kita buka P0Y-nya, maka kita peroleh T sama dengan P0 dikali sin theta dibagi G. Ini dia rumusnya waktu dia naik. Nah, perhatikan ketika dia itu naik dan turun nanti bentuk lintasannya hampir sama atau bisa kita katakan simetris. Ya. Ini saya tandai dulu. Ini waktu naik. Nah, jadi waktu naik dengan waktu turun sama. Karena lintasannya simetris. Ya, karena lintasannya simetris, maka lama benda di udara bisa kita buat T total itu menjadi 2 kali P0 sin theta per G. Ini. Oke. Ini lama benda di udara. Oke. Nah, kemudian berapa tingginya yang dicapai bisa kita gunakan rumusnya H sama dengan P0Y kali T kurang setengah GT pangkat 2. Nah, karena ini merupakan tinggi maksimum, berarti HM sama dengan, ini kita buka P0 sin theta, terus ini T waktu naik, itu adalah P0 sin theta per G, dikurang setengah G kali, ini P0 sin theta per G dikuadratkan. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita peroleh di sini HM sama dengan ini nanti P0 sin theta kalau dikalikan jadi kuadrat per G. Terus yang ini ya kita kuadratkan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, dari sini ya kita bisa buat sekarang tinggi maksimumnya itu sama dengan P0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2G ya. Ini untuk mencari atau menghitung
tinggi maksimum benda. Oke, tinggi maksimum. Nah, lalu kalau dia misalnya jarak terjauh, ya, jadi untuk jarak terjauh itu berarti X maksimum. Berarti boleh kita tulis X sama dengan PX dikali T total. Nih, jadi nanti X sama dengan ini P0 cos theta dikali 2 P0 sin theta per G. Nih. Oke. Nah, lalu nanti X sama dengan 2 P0 kuadrat sin theta dikali cos theta per G. Nah, dengan mengingat trigono, kalau dia 2 sin theta cos theta itu setara dengan nilainya sin 2 theta. Maka ini bisa kita buat X maksimum sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, seperti ini dia rumusnya untuk menghitung jarak terjauh. Oke, demikian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.